Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Suwa, khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah An-Nisa ayat 33. Surah An-Nisa ayat 33 yang diawali dengan kalimat wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan kehidupan kita selalu dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa berkati mu'alim ada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan karena mungkin malam ini kajian terakhir ya untuk menjelang sebulan suci Ramadan, oleh karena itu
Al-Fakir sebagaimana manusia biasa mungkin ada kelemahan, kesalahan baik tajwid, nahwu, sorof, tafsirnya mohon dimudahkan pintu yang seluas-luasnya. Insyaallah semoga kita diberikan panjang umur. Syawal kita sambung kembali ayat ini. Silakan diperhatikan. An-Nisa 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum Inna Allaha kana ala kulli syai'in syahida. Yang perhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina jangan sampai membaca ja sehingga dibaca wallajina, jangan. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Aymanukum ada mim mati ketemu huruf fa, itu hukumnya idhar, jangan diikhfakan. Inna Allaha kana ala kulli syai'in syahida. Da mad iwan hanya dua harakat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rija ra diharkat kasrah, tarkik tipis. Ar-rija bukan ar-rija tapi ar-rija. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa mad wajib muttasil bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Mohon jangan sampai timbul pantulan qalqalah sehingga terdengar bacaan wadribu, jangan, karena dot bukan huruf qalqalah. Bersihkan dari pantulan qalqalah. Wadribuhun, adapun nunnya ditahan dengan istim hukum gunnah musyaddadah 2 sampai 3 rakaat. Fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna
Allah kana 'aliyyan kabira. 'Aliyyan kabira, tanwin ketemu kaf, ikhfa ab'ad, suaranya jauh, huruf imbuhannya huruf ang. 'Aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Inna Allah kana 'aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bihi resmi menjadi mad silah karena memenuhi syarat. Sebelum hi ada huruf hidup ba dalam keadaan hasrah. Setelah hi bertemu juga dengan huruf hidup shin dalam keadaan harakat fathah, resmi menjadi mad silah. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mad iwad, hanya 2 harakat. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan diperhatikan. Sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Panjangan. Baik, kita potong 2. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Panjangan lagi. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
فأعذبوهن والجار ذي القربى ما ملكت أيمانكم Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan perhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin, dan bagi tiap-tiap harta peninggalan, baik peninggalan itu minar rijali, yang meninggal seorang laki-laki sebagai suami, wan nisa'i, dan yang ditinggal oleh seorang wanita sebagai istri, maka ja'alna mawali, Allah siap sediakan pewarisnya yang nanti pembagiannya termaktub di dalam kitab faraid. Ada sumun 1/8, ada sulus 1/3, ada sudus 1/6 dan lain sebagainya. Kalau dikaji faraid tidak cukup 3 bulan, nggak selesai. Kena fikih yang paling ngejelimet adalah bagian faraid, paling sulit, karena butuh logika matematika yang jenius. Mimman tarakal walidani wal aqrabun, dari barang yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, wal aqrabun, dan kerabat-kerabat kita, lahum min mali. Bahkan tidak cuma anaknya yang menjadi pewaris, tetapi walladzina aqadat aymanukum, dan mereka orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka. Di antaranya adalah hibah, di antaranya wasiat. Kalau tidak melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang ada. Tetapi kalau wasiat melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang ada, itu wasiat bisa dibongkar oleh keluarganya. Seperti seorang tua nulis surat wasiat dengan harta kekayaan yang sebanyak 100 juta. Dalam wasiat itu menyatakan bahwa harta kekayaan saya tinggalkan sebanyak 100 juta dan saya wasiatkan 50 juta untuk anak saya si Anu, untuk si Anu dan lain sebagainya. Maka karena 50 juta itu melebihi 1/3 kekayaan secara totalitas,
maka wasiat itu bisa dibatalkan kalau kalimatnya wasiat. Tapi kalau kalimatnya hibah nggak bisa. Apa bedanya wasiat dan hibah? Wasiat itu berlakunya setelah yang bersangkutan meninggal baru berlaku hukum wasiat, sedangkan hibah diberikan selama dia masih hidup sudah dihibahkan. Itu bedanya. Maka bagi mereka fa'atuhum nasibahum, berikan bagiannya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, karena sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Allah menyaksikan. Betapa celakanya nanti kalau keluarga tidak meluluskan wasiat ayahnya, tidak meluluskan hibah ayahnya, sehingga itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan percaya atau tidak, orang yang rakus terhadap tirkah orang tua itu tidak akan jembar hidupnya. Percaya atau tidak, fakta yang membuktikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ay musallatuna, laki-laki sebagai pemimpin. Karena laki-laki sebagai pemimpin, karena laki-laki sebagai suami, karena laki-laki sebagai rujukan, maka lihat di tafsir yu'addibuhunna, suami wajib memberikan adab, akhlak, etika kepada istrinya. Kalau ada seorang wanita berakhlak tidak baik, itu bukan salah wanitanya, tetapi salah suaminya tidak menanamkan akhlak kepada istrinya. Karena perempuan itu enak lah, nerima hasil aja. Seandainya ada seorang perempuan bajunya bagus, perhiasan emasnya banyak, dandannya cakep, yang dipuji suaminya apa istrinya? Suaminya. Istri siapa itu? Ketika mengatakan istri siapa itu, berarti yang dimaksud suami. Sebaliknya, ketika ada orang perempuan pakaian compang-camping, berakhlak jelek, berperilaku busuk, omongannya kotor, tetangga mengatakan istri siapa itu? Maka istri itu kalau kata bahasa Sunda, si dulang sinande, terserah suami saja. Orang Jawa bilang istri itu surga nunut, neraka katut. Seorang perempuan punya suami sebagai lurah, istrinya disebut sebagai ibu lurah. Seorang perempuan punya suami jadi ketua RW, perempuan itu disebut ibu RW. Istri guru disebut ibu guru, istrinya dokter disebut, yang mana belum tentu tahu penyakitnya, ngikut. Maka yu'addibuhunna wa yakhuduna 'alaihinna, dan perempuan itu dipegang tangannya, harus mengikuti aturan suaminya. Tidak ada cerita perempuan yang membangkang kepada suaminya. Hatta perempuan solihah yang bernama Siti Asiyah
diperistri oleh Fir'aun. Tetap Asia wanita soleha, nurut sama aturan Fir'aun. Yang padahal Fir'aun itu bukan cuma kafir. Fir'aun itu manusia durjana, lebih terlaknat ketimbang iblis. Iblis dilaknat oleh Allah, tapi pernahkah iblis mengaku sebagai Tuhan? Iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iblis karena sombong aja, tapi tidak pernah iblis mengaku sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun kesombongannya sampai mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Hebatnya Fir'aun melebihi iblis sombongnya. Nah, bima faddalallahu bi ba'dahum ala ba'din, karena Allah mengunggulkan sebagian manusia ketimbang sebagian yang lain. Lihat di tafsir, apa keunggulan laki-laki ketimbang perempuan? Ebi tabdilihi, keunggulan hi mudzakkar seorang laki-laki, lahum alaihinna untuk seorang perempuan, di antaranya bil ilmi. Laki-laki itu ilmunya pasti lebih banyak daripada perempuan. Wal akli, akalnya laki-laki itu pasti lebih banyak daripada perempuan. Ingat kisah seorang wanita wali, Siti Rabi'ah al-Adawiyah, diapeli, didatangi oleh seorang kiai yang bernama Hasan Basri. Tebak-tebakan agama, karena yang apel kiai, yang diapelin seorang wali. Hanya ngobrolnya agama. Wahai Kiai Hasan, berapa juz Allah menciptakan akal? 10. Berapa juz Allah menciptakan nafsu? 10. Pertanyaan itu mah gampang, Neng, bagi akang mah. Akal yang 10 itu untuk pria berapa, untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa? Untuk laki-laki 9, tapi untuk perempuan cuma 1. Coba bayangkan, akal itu dibikin 10 bagian, 9 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Maka akal perempuan maklumin aja, Pak. Maklumin. Kadang-kadang ngomong juga ngelantur, bulak balik ngomong gitu. Nafsu bagaimana? Yang 10 nafsu berapa untuk wanita, berapa untuk pria? Kata Hasan Basri, nafsu itu 1 untuk laki-laki, 9 untuk perempuan. Jadi nafsunya disadari atau dia, perempuan itu lebih dahsyat daripada laki-laki bah sebenarnya. Maka di dalam surah lain, ketika Allah menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan lain, as-sariqu was-sariqatu, mudzakkar dulu baru muannas, laki-laki pencuri dan perempuan pencuri. Semuanya itu laki-laki dulu. Mu'minuna wal laki-laki dulu kan, muslimina wal talabul ilmi ala kulli muslimin wa mudzakkar dulu. Tapi ketika nafsu, Allah yang mengatakan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang tukang zina bersama laki-laki yang penzina. Ternyata perempuan dulu dalam hal nafsu. Kena nafsunya perempuan 9, akalnya kalah akalnya. Maka kalau perempuan sudah gila sama orang laki-laki, gila beneran. Oh gitu Tuan Hasan, Kiai Hasan? Iya. Tapi kenapa Anda yang punya nafsu jumlahnya cuma 1, tidak mampu akalmu yang 9 menundukkan nafsumu yang cuma 1, sedangkan aku punya nafsu 9 mampu ditundukkan oleh akalku yang 1? Kau Kiai Hasan ini.
wal aqli. Maka mohon maaf, bukan tendensius ya, tapi fakta. Allah menciptakan nabi sebanyak 124.000 nabi, tidak ada yang perempuan. Nggak ada. Allah menciptakan rusul 313 rusul. Wa fi qaulin 315 rusul, tidak ada rasul yang perempuan. Cuman di Indonesia aja ada nabi yang perempuan, Lia Edan. Lima nabi dan rasul yang wajib kita ketahui namanya, tidak ada yang perempuan. Turun wali baru satu-satunya perempuan, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Dari situ baru ada Wali Songo di Indonesia 9. Ada nggak yang perempuan? Nggak ada. Adapun kalimat namanya Syekh Siti Jenar, Siti Jenar itu jangan tertipu oleh nama. Siti itu bukan berarti perempuan, bukan. Itu laki-laki. Walaupun namanya Siti. Kalau pada umumnya kan kalau namanya Siti biasanya, tapi Siti Jenar bukan berarti perempuan. Laki-laki perkasa. Nah, bil ilmi, ilmunya tekor, wal akli, akalnya jongkok perempuan itu. Kalau ada ibu-ibu marah sama saya nih. Tapi kan saya baca tafsir ya, apalagi itu. Bahkan wal wilayati, sebenarnya pemimpin wilayah itu sebaiknya laki-laki. Kenapa di Muara Baru RT sekarang pada perempuan semua? Siapa yang salah? Bukan perempuannya, bapak yang milih dia. Cemen. Coba dikumpulin di kantor RW, RT di Muara Baru perempuan. Cuman ada beberapa orang laki-laki. Padahal wal wilayati, laki-laki itu menguasai ilmu, menguasai akal, menguasai wilayah. Wa ghairi dzalik, bahkan selain itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan keistimewaan keunggulan seorang laki-laki itu memberikan nafkah dari hartanya. Laki-laki yang jantan adalah memberikan nafkah dari harta laki-laki untuk seorang wanita, harta suami untuk seorang istri, bukan suami numpang duit istri. Nah, banyak di Indonesia yang istrinya kerja di luar negeri, suaminya ngasuh anak di rumah. Astagfirullahaladzim. Kalaupun berhasil, itu nanti posisi sebagai seorang suami ketika istrinya datang bawa duit banyak, suami itu nunduk karena dia tidak punya apa-apa. Yang punya duit itu istrinya. Mau ngomong apa lu? Duit gua. Maka kalau bisa mah jangan ya. Walaupun kita menderita sengsara, jangan suruh istri yang nyari duit, karena nanti ngelunjak. Adapun sekadar nungguin warung mah, sekadar nyelangin itu nggak apa-apa itu, bukan. Wal wilayati ghairi dzalik wa bima anfaqu alaihinna min amwalihim, bukan min amwalihinna tapi min amwalihim, dari harta mudzakkar laki-laki. Terus bagaimana perempuan? Perempuan itu cukup as-solihatu, perempuan yang soleh, qanitatun, hanya taat, muti'atun li azwajihinna, hanya cukup taat kepada suami, apapun aturan suami, itu aja. Kemudian hafidhatul ghaib, menjaga ketika suaminya ghaib tidak ada, menjaga diri, menjaga farjinya, wa ghariha, dan menjaga kehormatan sebagai seorang suami. Bima hafidhallah haitsu awsa alaihinna al-azwaj wallati takhafuna nusuzahunna
Dan ketika ada seorang istri melakukan nusyuz dan kita curigai bahwa dia selingkuh, maka langkah pertama fa'idhuhunna, ajak bicara. Jangan langsung digebukin, tanya dulu, klarifikasi dulu. Karena siapa tahu kecemburuan kita yang berlebihan. Karena kalau cemburu yang sampai cemburu buta itu mengakibatkan kepatalan. Fa'idhuhunna, caranya khawifuhunallah, ingatkan bahwa itu menantang siksa Allah. Tapi kalau dia enggak mau nurut, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan tempat tidurnya. Dengan bahasa sekarang, pisah ranjang. Tapi saya dapat laporan dari para suami, ketika perempuan ditinggalkan di tempat tidurnya, misalnya makalah kesenangan katanya. Nah, kalau memang kesenangan ditinggalkan di tempat tidurnya, pisah aja kesenangan, baru tindakan yang ketiga, wadribuhunna, pukul perempuan, hajar. Tapi rahasia kita aja nih, kalau di depan perempuan ini aja yang dibaca, pukullah dia sepuasmu. Tapi untuk kita rahasia, pukulan dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai, yang tidak bikin cacat. Pukul sampai ditonjok sampai bengkak, itu mau nggak boleh. Ilmiarji Nabi Hijran fa'in atoknakum. Nah, kalau si dia sudah nurut lagi kepada kita, fala tabghu ayatlubu alaina sabila tariqan ila darbihina, jangan macam-macam lagi, jangan mancing-mancing lagi masa lalu yang sudahlah, tatap masa depan. Kalau dia sudah nurut. Kenapa demikian? Innallaha kana aliyan kabira, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Kepanjangan kali itu ya. Baik hadirin, itulah talim kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.